Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Salim dari Prodi Akuntansi kelas 4A Universitas Hayrun Ternate. Di sini saya akan menyampaikan artikel jurnal yang menggunakan etnometodologi dengan judul Sebuah Kajian Etnometodologi, Metode Ajakan Tertawa Pengurus Harian Jurusan Syariah Stai At-Tahjib dalam WhatsApp Grup Cangkruk. Dan jurnal ini saya peroleh dari website Stai At-Tahjib. Jadi di dalam jurnal ini menyampaikan bahwa etnometodologi adalah salah satu teori yang dipayungi oleh paradigma definisi sosial yang memfokuskan studinya mengenai kegiatan manusia sehari-hari atas dasar common sense. Nah, realitas common sense dan eksistensi sehari-hari manusia merupakan kepentingan praktis dalam kehidupan sosial. Kepentingan praktis kemudian dilawankan dengan kepentingan ilmiah atau teoritis. Teori ilmiah membangun pemahaman atas realitas sosial melalui penelitian yang sistematis atau teoritis, dan bagi Alfred Stutz, tokoh sosial yang mempengaruhi Garfinkel dalam melahirkan teori etnometodologi, manusia bergerak bukan berdasarkan teori ilmiah, melainkan atas dasar common sense atau kepentingan praktis. Pada wilayah inilah kepentingan praktis etnometodologi hadir sebagai alat pengamatan pergerakan keseharian manusia untuk membangun pemahaman utuh atas fakta sosial yang tengah tertebar di masyarakat. Secara harfiah, etnometodologi berarti metode yang digunakan orang dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari untuk menyempurnakan kehidupan mereka. Dunia dilihat sebagai suatu pencapaian praktis yang terus berlangsung dan manusia dilihat rasional, tetapi mereka menggunakan penalaran praktis, bukan logika formal, yang dimana di dalamnya ini menyelesaikan masalah kehidupan mereka sehari-hari. Pada dasarnya, etnometodologi merupakan kumpulan pengetahuan berdasarkan akal sehat dan rangkaian prosedur dan pertimbangan atau metode yang dengannya masyarakat biasa dapat memahami, mencari tahu, dan bertindak berdasarkan situasi yang dimana mereka menemukan dirinya sendiri. Realitas objektif fakta sosial bagi etnometodologi adalah fenomena fundamental sosiologi dikarenakan merupakan setiap produk masyarakat setempat yang diciptakan dan diorganisir secara alamiah yang terus-menerus prestasi praktis selalu dan hanya pasti dan menyeluruh, tanpa henti dan tanpa peluang menghindar, menyembunyikan diri, melampaui, atau menunda. Pemahaman lebih mendalam tentang sifat dasar etnometodologi akan bisa didapatkan dengan meneliti upaya pendirinya Harold Garfinkel untuk mendefinisikannya. Sebagaimana Durkheim, Garfinkel menganggap fakta sosial sebagai fenomena sosiologi fundamental, namun fakta sosial tersebut menurut Garfinkel sangat berbeda dari fakta sosial menurut Durkheim. Menurut Durkheim, fakta sosial berada di luar dan memaksa individu. Pandangan ini cenderung melihat aktor dipaksa atau ditentukan oleh struktur dan peranata sosial dan sedikit sekali kemampuannya atau tidak mempunyai kebebasan untuk memuat pertimbangan. Dan sebaliknya, etnometodologi membicarakan objektivitas fakta sosial sebagai prestasi anggota, sebagai produk aktivitas metodologis anggota. Dengan kata lain, etnometodologi memusatkan perhatian pada organisasi-organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, etnometodologi ini bukanlah makrososiologi dalam arti yang dimaksud Durkheim, tetapi bukan juga sebagai mikrososiologi, sehingga etnometodologi ini memusatkan perhatian pada aktivitas sehari-hari individu. Jadi dalam jurnal ini penulis menggunakan metode etnometodologi, dan motivasi dari penulis membuat jurnal ini yaitu dengan menggunakan etnometodologi ini untuk mengkaji bagaimana komunitas WA pengurus harian jurusan Syariah Stai At-Tahjib yang beranggotakan 5 orang secara bersamaan namun berbeda cara membentuk komunitas sosial sebagai sarana silaturahmi, penyebaran informasi, penyebaran gagasan, hiburan, dan kontrol atau kritik sosial. Jadi motivasi dari penulis ini ada 3. Yang pertama, teori etnometodologi ialah suatu teori dalam sosiologi yang berisikan sekumpulan pengetahuan, serangkaian prosedur, dan sejumlah pertimbangan atau metode dengan kehidupan alamiah masyarakat sehari-hari yang ditandai dengan bahasa yang digunakan, di mana masalah-masalah kemasyarakatan ini diartikan sebagai
diartikan sebagai masalah yang diselesaikan secara rutin, praktis, dan berlanjut tanpa banyak menggunakan pikiran. Dalam kehidupan sehari-hari, dengan teori etnometodologi, anggota masyarakat menggunakan penalaran praktis, logika sendiri, dan sifatnya abstrak teoritis, hidup dan berkembang dalam suatu tatanan masyarakat alamiah yang merupakan produk masyarakat setempat. Yang kedua, etnometodologi mempelajari dan berusaha menangkap arti dan makna kehidupan sosial suatu masyarakat berdasarkan ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataan yang mereka ucapkan, baik secara eksplisit maupun implisit. Garfinkel menekankan pokok masalah etnometodologi ini tidak lain adalah pertukaran komunikasi yang di dalam penelitian etnometodologis yang disebut proses-proses komunikasi menuju saling memahami di antara para pelaku komunikasi. Pada pengaplikasian dari teori etnometodologi ini, Garfinkel berusaha menekankan pada kekuatan pengamatan atau pendengaran dan eksperimen melalui simulasi. Dan yang terakhir, aplikasi teori etnometodologi dalam makalah ini menunjukkan bahwa anggota WA pengurus harian jurusan Syariah Stay At-Tahjib kali melontarkan humor melalui cerita dan gambar-gambar. Hasil penelitian ini memperkuat pendapat Glenn dan Jeffer bahwa respon tertawa adalah satu peristiwa yang sepenuhnya bebas dalam percakapan atau interaksi. Nah, ajakan tertawa ini dalam suatu percakapan memiliki struktur yang kompleks dan terdesain dengan baik. Peristiwa tertawa adalah peristiwa yang lebih terorganisasi daripada yang kita sadari. Jadi dalam pembuatan jurnal ini, si penulis bisa dibilang bahwa etnometodologi ini merupakan teori yang dipayungi oleh paradigma definisi sosial yang memfokuskan studinya mengenai kegiatan manusia sehari-hari atas dasar common sense. Nah, common sense yang dimaksud ini ialah eksistensi sehari-hari manusia yang merupakan kepentingan praktis dalam kehidupan sosial. Namun, kepentingan praktis itu kemudian dilawankan dengan kepentingan ilmiah atau teoritis, dan teori ilmiah ini membangun pemahaman atas realitas sosial melalui penelitian yang sistematis maupun yang teoritis. Terus bisa juga dibilang bahwa etnometodologi ini kumpulan pengetahuan berdasarkan akal sehat dan rangkaian prosedur dan pertimbangan metode yang dengannya masyarakat biasa dapat memahami, mencari tahu, dan bertindak berdasarkan situasi di mana mereka menemukan dirinya sendiri. Jadi namun realitas objektif fakta sosial bagi etnometodologi ini merupakan fenomena fundamental sosiologi dikarenakan setiap produk masyarakat setempat yang diciptakan dan diorganisir secara ilmiah terus-menerus prestasi praktis selalu hanya pasti dan menyeluruh tanpa henti dan tanpa peluang menghindar yang menyembunyikan diri, melampaui atau menunda. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga penonton yang mendengar apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan kritik dan saran yang membangun. Baik, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.